Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 359. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ariel dan Sally, Vira tiba di LKK Teknosains satu demi satu. Ketika Ariel pergi ke kantor Imam, Sally dan Vira sedang menunggu untuk wawancara di Departemen Personalia karena prospek LKK Teknosains yang buruk. Hanya mereka berdua yang diwawancarai. Siapapun dengan sedikit pemikiran normal tidak akan pergi ke LKK Teknosains untuk wawancara dalam keadaan saat ini. Lagi pula, masih sangat sedikit orang dengan pemikiran terbalik seperti Sally. Saat mewawancarai mereka berdua, Kepala Departemen Personalia menanyakan pertanyaan yang paling penting. Ini tentang mengapa mereka berdua memilih LKK Teknosains saat ini. Jawaban Sally sangat langsung saat dia menjelaskan kepada Vira, mengungkapkan keinginannya dengan cara yang sangat sederhana dan lugas. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Menteri SDM seperti itu. Jadi Vira tidak bisa tidak melihat Sally secara berbeda. Namun, apakah akan memasuki LKK Teknosains masih harus menunggu keputusan akhir Imam? Saya sudah mengerti situasi dasarmu. Mohon tunggu sebentar. Setelah menteri meninggalkan ruang wawancara, Vira tampak sedikit gugup. Sally, di sisi lain, terlihat sangat percaya diri. Saudari Sally, bisakah kita berdua berhasil dalam wawancara? Vira bertanya dengan perasaan bersalah. Sally mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja itu bisa berhasil. Sekarang LKK Teknosains sedang dalam masa kekurangan. Kamu dapat yakin. Mendengar Sally mengatakan ini, Vira sedikit tenang. Di kantor Imam, dia sudah memberitahu Ariel tentang situasi umum hari ini. Orang-orang yang ingin dia temui adalah bos dari beberapa industri inti di Bandung. Tetapi mereka bukan tokoh top, karena perusahaan yang sangat kuat itu. Sekarang mereka telah tertarik oleh grup Wibowo. Jadi mereka hanya memiliki beberapa perusahaan kecil yang tersisa untuk membentuk grup. Tuan muda, jika perusahaan kecil ini takut dianeksasi, peluang untuk bekerja sama dengan kami dapat mencapai lebih dari 80%. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa grup Wibowo telah menemukannya, kata Imam kepada Ariel. Dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk melakukannya. Bagi Ariel, itu hanya keengganan untuk mencoba. Apakah itu bisa berhasil atau tidak, dan seberapa banyak bantuan yang dapat diberikannya untuk LKK Teknosains setelah sukses. Ariel tidak yakin. Hari ini terutama bagimu untuk berbicara dengan mereka. Aku akan pergi dan melihat sikap orang-orang ini, kata Ariel. Imam mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa arti sebenarnya dari tindakan Ariel bukanlah berapa banyak orang yang bisa dia menangkan, tetapi berapa banyak orang di Bandung yang akan tunduk pada grup Wibowo melalui sikap mereka. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Imam melihat Imam mengangguk sedikit sebelum berkata, masuk. Setelah Kepala Departemen Personalia masuk ke kantor, dia menutup pintu dengan lembut, karena takut pintu akan tertutup dengan keras. Saudara Imam, ada dua orang yang datang untuk wawancara. Kira-kira saya sudah memahami situasi. Apakah Anda perlu melihat informasi mereka? Tanya menteri. Sudahkah Anda bertanya kepada mereka mengapa mereka datang ke perusahaan untuk wawancara? Imam berkata, ini adalah pertanyaan yang Ariel jelaskan. Meskipun Imam tidak tahu mengapa Ariel peduli dengan kedua wanita ini, karena bos telah berbicara, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Wanita bernama Sally mengatakan itu kesulitan perusahaan dapat memberinya lebih banyak ruang pengembangan. Dia datang ke perusahaan tidak hanya untuk melamar pekerjaan, tetapi untuk memasuki manajemen puncak perusahaan. Saya dapat merasakan bahwa ini adalah wanita yang sangat bermanfaat, kata menteri. Ariel sedikit terkejut. Sally bukan hanya kepribadian yang dingin, tetapi juga profesionalismenya sangat kuat. Pemikiran terbalik semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ariel sedang menuju LKK Teknosains. Saya telah memikirkan sebuah pertanyaan. Jika Vira diizinkan memasuki perusahaan dan menendang Sally,
efek apa yang akan terjadi? Bermain dengan Sally di telapak tangan Anda. Tetapi pikirkan baik-baik. Ini semacam balas dendam yang hati-hati tampaknya itu tidak perlu. Jadi saya menolak gagasan itu. Biarkan mereka datang ke perusahaan. Ucap Ariel enteng. Setelah menteri meninggalkan kantor, dia memberitahu Sally dan Vira tentang berita itu. Vira tampak sangat bersemangat. Sementara Sally tenang. Karena semua ini dianggap remeh olehnya. Hasilnya, Sally, hari ini kita bisa pergi makan besar. Vira berkata dengan gembira, kamu pecinta makanan. Apakah kamu tidak memiliki hal lain selain makan? Pulanglah dulu. Bersiaplah untuk memulai pekerjaan dalam 2 hari. Kata Sally. Ariel dan Imam juga meninggalkan LKK Technoscience tak lama setelah itu dan tiba di kedai teh yang disepakati. Orang pertama yang melihat hari ini adalah David. Pada saat ini, David telah memimpin di dalam ruangan. Jika dia diwawancarai oleh LKK Technoscience sebelumnya, dia pasti akan sangat bersemangat. Karena sebelum grup Wibowo lahir, LKK Technoscience sudah banyak orang yang ingin menjilat objek itu. Bagaimanapun, didukung oleh keluarga Wibowo di Jakarta. Setiap orang berharap untuk mencapai kerjasama dengan LKK Technoscience untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang, David menunjukkan minatnya pada masalah ini. Karena LKK Technoscience telah ditekan oleh grup Wibowo di permukaan. Tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan grup Wibowo. Dan jika Anda datang kepadanya saat ini, itu kemungkinan besar dia hanya memperlakukannya sebagai umpan meriam. Tuan David, saya tidak menyangka Anda akan datang secepat ini, kata Imam kepada David sambil tersenyum setelah masuk ke dalam kotak. Sikap David acuh tak acuh. Sebelumnya, sulit untuk bertemu Imam. Bagaimana dia bisa diperlakukan dengan senyum dari Imam? Bos Imam, saya kebetulan hari ini senggang, jadi saya datang menemui Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Anda juga tahu bahwa itu sangat berbahaya bertemu denganmu sekarang. Jika grup Wibowo tahu, perusahaanku akan hancur, kata David. Imam duduk di seberang David, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, Tuan David, saya berharap untuk mencapai kerjasama dengan perusahaan Anda. Saya tidak tahu apa niat Anda. David tersenyum ringan. Dia berkata, Bos Imam, jika sebelumnya, saya David tidak bisa memintanya. Tetapi situasi saat ini, saya tidak ingin melakukan sesuatu seperti ini. LKK Technoscience dulunya besar di Bandung. Tapi sekarang, bukan apa-apa. Kata-kata David sangat langsung dan tidak menyenangkan. Ini membuat ekspresi Imam langsung kaku. Tuan David, LKK Technoscience sekarang mengambil langkah mundur. Yang tidak berarti dia takut pada grup Wibowo. Imam berkata. David tersenyum dingin dan berkata, sayangnya saya tidak tahu. Tapi seberapa besar grup Wibowo? Saya tahu betul. Dan Anda harus tahu. Dan Anda hanya pekerja paruh waktu. Sekarang pemilik sebenarnya dari LKK Technoscience bersembunyi seperti kura-kura dengan kepala menyusut dan berani tidak menunjukkan wajahnya. Siapa yang berani percaya bahwa lemah bagaimana dengan sifat air? Karena Tuan David ada di sini hari ini, itu tidak sarkastis. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka. Imam berkata. Sikap Imam keras dan dia tidak berniat bekerja sama dengan LKK Technoscience. Dia tidak perlu muncul. Karena dia ada di sini, itu berarti dia harus punya rencana. David tersenyum ringan dan berkata, Bos Imam benar-benar melakukannya. Dia adalah orang yang cerdas. Ide saya sangat sederhana. Karena LKK Technoscience ingin bekerja sama dengan saya, tidak terlalu banyak bagi saya untuk meminta bagian dari LKK Technoscience. Hanya datang kerja sama, minta saham di LKK Technoscience. Dengan status David, kualifikasi apa yang dia miliki untuk meminta saham di LKK Technoscience? David, perusahaan Anda yang rusak dapat menghasilkan banyak uang. Anda cukup berani untuk ingin menjadi pemegang saham LKK Technoscience. Kata Imam dengan jijik. Ekspresi David menjadi dingin. Dan dia berkata kepada Imam dengan sedikit ekspresi muram. Bos Imam, sekarang Anda yang memohon kepada saya, bukan saya. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum berbicara. Imam setengah berbaring di kursi.
Memandang dengan jijik dia memandang David dan berkata, "Bagaimana Anda bisa melihat bahwa saya perlu memohon kepada Anda?" David, meskipun LKK Technoscience telah ditekan oleh grup Wibowo, masih mudah untuk membunuh perusahaan kecil, seperti kamu melihatnya terlalu banyak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa LKK Technoscience saat ini dapat ditangani oleh pemborosan seperti Anda? David awalnya berpikir bahwa LKK Technoscience akan memberinya manfaat tertentu jika dia ingin memenangkannya. Jadi dia membuka mulutnya. Dia juga lupa apa yang dikatakan Imam. Meskipun LKK Technoscience sekarang sedang ditekan, tetapi perusahaan LKK masih besar daripada perusahaannya. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatannya di depan Imam? Episode 360. Bos Imam. Saya tidak terlalu tenang sekarang. Saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Mohon maafkan saya. David meminta maaf kepada Imam. Dia muncul sikapnya tinggi. Tetapi setelah dibangunkan oleh kata-kata Imam, dia menyadari betapa bodohnya sikapnya. Bahkan jika dia tidak bekerja sama dengan LKK Technoscience. Tidak perlu bermusuhan dengan LKK Technoscience. Lagi pula, situasi perusahaannya saat ini tidak optimis. Perusahaan yang lebih kuat darinya di bidang yang sama sekarang telah bekerja sama dengan grup Wibowo, dan ruang hidupnya akan sangat diperas. Itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Imam tersenyum dingin dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa bosku adalah kura-kura. Dan aku akan melaporkannya dengan jujur. Adapun apa yang harus kamu pilih, pikirkan sendiri." Setelah berbicara, Imam meninggalkan kotak itu. Ariel berdiri di samping Imam sepanjang waktu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi dari sikap David, dia dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat takut pada grup Wibowo. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk dengan tulus bekerja sama dengan LKK Technoscience. "Tuan muda, dia akan bekerja sama dengan kita," Imam berkata kepada Ariel setelah kembali ke mobil. Ariel melihat keluar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kerja sama semacam ini tidak ada artinya. Dia dapat menusuk LKK Technoscience kapan saja dari belakang." Imam mengangguk dan berkata, "Itu benar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Beberapa orang berikutnya pergi menemui mereka sendiri. "Sepertinya jalan ini tidak mungkin lagi," kata Ariel. Imam menundukkan kepalanya tanpa daya. Dunia bisnis memperhatikan kepentingan, dan uang adalah hal yang paling penting. Sekarang, kekuatan finansial yang ditunjukkan oleh grup Wibowo bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh LKK Technoscience. Hampir tidak mungkin untuk menang atas kerjasama yang tulus. "Ya," Imam menjawab. Ariel keluar dari mobil sendirian. Sejak usia 14 tahun, dia diam-diam memulai jalur bisnisnya sendiri. Ariel belum pernah menghadapi musuh yang begitu kuat, dan dia memiliki banyak metode. Tetapi di hadapan kekuatan absolut, sarana ini pasti akan tampak pucat dan tidak berdaya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, sumber daya keuangan grup Wibowo ditempatkan di sana, seperti gunung yang menjulang, dikelilingi oleh tebing dan tebing. Bahkan jika Ariel tidak peduli berapa banyak artinya, tidak mungkin untuk mendaki. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ariel merasa tidak berdaya. Tetapi untuk dapat bersama Kauri lagi, bahkan di hadapan raksasa, dia harus menjatuhkan mereka. Di perusahaan keluarga Wijaya, Kauri, yang tidak tidur nyenyak sepanjang malam, tampak sangat kurus hari ini. Meskipun dia telah merias wajah, lingkaran hitamnya masih sangat jelas. Lucy tahu disiplin kerja dan waktu istirahat Kauri. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya beristirahat dengan baik. Mungkinkah sesuatu yang drastis terjadi tadi malam? Berjalan dengan tenang ke sisi Kauri, Lucy berkata kepada Kauri dengan senyum aneh, "Kauri, lihat dirimu. Kamu kelelahan." Lucy mengulurkan tangannya, mengarahkan satu sama lain, dan melanjutkan dengan ekspresi ambigu, "Sudah selesai." "Dia menceraikanku," kata Kauri. Gerakan Lucy membeku, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi luar biasa. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Lucy menggali telinganya, curiga bahwa dia baru saja mengalami halusinasi pendengaran. "Kamu dengar benar, dia dan aku telah bercerai," kata Kauri. Lucy membeku seketika dan berkata dengan marah, "Ada apa?
Apakah Ariel melakukan sesuatu? Bajingan ini, aku akan membunuhnya. Beraninya dia menyakitimu. Melihat reaksi berlebihan Lucy, Kaori berkata dengan cepat, dia tidak melakukan apapun untuk menyakitiku. Sebaliknya, dia melindungiku. Sial, perceraian juga disebut melindungimu. Apakah kamu telah diracuni oleh semacam racun? Dan bahkan mempercayai omong kosong semacam ini? Dalam pikiran Lucy, Ariel adalah orang yang sangat tergila-gila. Dia juga diam-diam memperlakukan Ariel sebagai dewa laki-laki. Tapi sekarang, citra itu langsung runtuh di hatinya. Jadi dia marah. Bukan hanya karena Kaori, tetapi juga dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima pangeran tampan yang baik, dan tiba-tiba menjadi bajingan. Tenang dulu. Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Kata Kaori dengan tenang. Ayo. Jika bajingan ini merasa kasihan padamu, aku akan segera mengambil pisau dan memotongnya. Lucy mengangkat lengan bajunya. Tampak seperti dia sangat marah. Kaori tersenyum tak berdaya. Lucy baik padanya. Itu tidak berubah dari awal hingga akhir. Tapi dia juga tahu lebih baik bahwa hati Ariel untuknya tidak berubah. Dia bahkan percaya bahwa ketika Ariel membuat keputusan ini, Ariel juga sangat menyakitkan. Ketika Kaori memberitahu Lucy tentang tebakannya dan seluk-beluk semuanya, emosi Lucy akhirnya tenang. Sungguh, bukankah dia dijodohkan oleh wanita lain? Lucy berkata dengan curiga, ada beberapa hal yang aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi kira-kira sama saja. Kaori menyembunyikan identitas Ariel, tetapi hanya menyebutkan bahwa Ariel sedang berlibur dengan grup Wibowo. Jadi Lucy tidak bisa sepenuhnya yakin. Jika dia memberitahu Lucy tentang identitas Ariel, dia tidak akan meragukannya. Tetapi Kaori tidak akan melakukannya. Karena Ariel tidak ingin dunia luar mengetahui identitasnya. Dan mulut besar Lucy, Kaori, mengetahuinya, sangat baik. Beritahu dia, itu pasti akan segera menyebar. Bagaimana dia bisa memprovokasi grup Wibowo? Lucy bertanya-tanya. Ada beberapa alasan. Kamu akan tahu nanti, kata Kaori. Lucy tiba-tiba melingkarkan satu tangan di leher Kaori, seolah mencoba menahannya. Dia berkata dengan nada mengancam, "Yah, kamu Kaori, masih ada hal-hal yang harus disembunyikan dariku. Apakah kamu percaya? Saya khawatir kamu mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan. Apakah kamu tidak mengenal diri sendiri?" Kaori berkata tanpa daya. Lucy melepaskan Kaori dengan malu-malu dan berkata, "Itu benar. Jika kamu memberitahu saya pasti akan memberitahu orang lain. Lupakan saja. Saya akan memaafkan Anda kali ini. Tetapi Anda harus optimis tentang Ariel. Jangan sampai dia diculik oleh wanita lain." Kaori ingin bertemu Ariel, meski sudah bercerai. Bukan berarti mereka tidak bisa bertemu, tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Karena Ariel melakukan ini, tujuannya adalah untuk menjauhkan diri darinya. Jika dia pergi menemui Ariel, maka perceraian tidak akan ada artinya. Aku percaya padanya, kata Kaori tegas. Lucy juga percaya pada Ariel di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, citra dewa laki-laki yang tergila-gila ini telah tertanam kuat di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kita bertiga berkumpul malam ini. Apakah kamu ingin memberitahu Lucy tentang perceraian itu? Lucy bertanya, masalah ini akan menyebar ke seluruh Bandung. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahunya? Kaori berkata dengan senyum masam. Lucy mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengenai perceraian Ariel dan Kaori, setelah malam fermentasi, tidak ada seorang pun di Bandung yang menyadarinya. Dan Ariel yang pergi ke kota juga telah dipublikasikan secara luas. Jadi sekarang Ariel bukan hanya pemilik gelar yang tidak berguna, tetapi juga gelar bajingan. Banyak wanita marah tentang ini. Dan bagaimana mereka bisa layak mengkhianati Kaori, yang telah ceroboh selama 3 tahun. Bahkan ada banyak orang ekstrim yang masih mendiskusikan masalah ini di internet, dan telah melancarkan pelanggaran besar-besaran terhadap Ariel. Lina, penggagas semua ini, sangat senang dengan hal ini. Semakin intens omelan terhadap Ariel, semakin kecil pengaruhnya terhadap Kaori. Selama Kaori ditempatkan pada posisi yang lemah, Kaori juga akan dapat menemukan suami di masa depan. Itu bahkan lebih sederhana.
Lina hari ini tidak memiliki rencana untuk menikahkan lagi dengan Ariel dan Kaori. Dan di matanya, Ariel pasti akan berakhir. Jadi rencana lain sedang berlangsung di hati Lina. Agar Kaori menemukan keluarga yang lebih baik, Lina harus menemukan cara untuk menyebarkan berita perceraian Kaori. Sehingga orang-orang itu tahu bahwa Kaori tidak dinodai oleh Ariel. Dan lebih banyak orang akan mengejar Kaori. Rute transmisi secara alami adalah saudara perempuannya yang berlidah panjang. Jadi Lina memanggil orang-orang ini bersama lagi. Secara khusus mengundang mereka untuk makan malam. Dan kemudian secara tidak sengaja membocorkan masalah ini. Setelah para saudari itu mendengar tentang ini, Bandung pasti akan mencibir Ariel lagi. Selama 3 tahun penuh, kenyataan suami dan istri belum selesai. Seberapa besar lelucon ini? Bersambung.